Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Iqbal, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Berarti ini pertemuan kedua ya? Sebelumnya kita pernah melaksanakan sesi 1, di mana sesi 1 itu saya memberikan lembar mental health quantium yang harus diisi oleh Iqbal. Dan juga saya ingin mengevaluasi terkait perubahan apa saja sih yang sudah didapatkan oleh Ritual selama kita dari sesi 1 sampai sekarang. Nah, saya ingin menanyakan terlebih dahulu, kira-kira ada nggak perubahan terkait pas setelah sesi 1 itu selesai? Ada. Ada. Kira-kira apa? Perubahan apa? Ya, perubahan mental, Perubahan mental lalu? walaupun agak sedikit gugup ya. Oh, masih ada gugup berarti masih ada rasa gugup seperti itu. Nah, terus dan percaya diri. percaya diri lalu Ketika saya bertemu dengan orang, saya merasa lumayan lah, tidak seperti dahulu kemarin. baik, saya sangat mengapresiasi sekali ya, karena Ritual sudah ada perubahan gitu. Meskipun tadi Ritual bilangnya itu lumayan ya, tapi bagi saya itu sangat luar biasa, karena perubahan yang ada di diri Ritual itu meskipun sedikit itu sangat berpengaruh pada perubahan Ritual. Entah itu pas waktu melaksanakan presentasi berarti ya, ataupun ketika berhadapan di depan banyak orang seperti itu. Nah, saya ingin menanyakan kepada Ritual mengenai keadaan perasaan saat ini terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ritual untuk saat ini. Permasalahan Sekarang ya, tapi sebelum dilanjut, sambil dipejamkan mata terlebih dahulu. Baik. Nah, coba saya ingin mengenai keadaan perasaan Ritual saat ini terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ritual. Kira-kira apa? masih ada sedikit gugup ya, Masih ada rasa sedikit gugup. Terus? namun saya merasa lebih lega, Lebih lega lalu? dan lebih percaya diri, Baik, percaya. lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya. Kira-kira menurut Ritual yang lebih dominan, yang Ritual rasakan gitu, ya, yang emosi negatifnya lebih dominan itu kira-kira apa? Gugup dan cemas. Gugup dan cemas. Baik. Nah, saya ingin Ritual membayangkan ya mengenai letak perasaan gugup dan cemas tersebut kira-kira berada di titik tubuh mana yang Ritual rasakan kuat? Jantung. Jantung. Baik. Berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak berbentuk. Tidak berbentuk. Berwarna atau tidak berwarna? Masih berwarna. Masih berwarna apa? Berwarna kuning. Berwarna kuning. Nah, kira-kira perasaan cemas dan gugup tersebut kira-kira menurut Ritual cocoknya dikasih nama apa? Cocok. Perasaan negatif tersebut. Gugup. Gugup. Baik. Berarti perasaan negatif tersebut dikasih nama gugup. Nah, coba sekarang saya ingin bermain peran ya. Jadi saya ingin bertanya kepada si gugup, boleh? Nah, gugup, kira-kira apa sih fungsi gugup pada diri Ritual ini? Membuat cemas. Membuat cemas. Baik, berarti peran gugup ini membuat cemas pada diri Ritual ya. Nah, lalu gugup ini muncul di saat apa kira-kira? Di saat ketika berhadapan dengan orang lain. Di saat ketika berhadapan bersama orang lain. Baik. Lalu
saya ini butuh bagian tubuh rival yang dewasa. Kira-kira ketika dikasih nama tubuh dewasa tersebut, kira-kira mau dikasih nama apa? Cahaya. Cahaya, baik. Nah, boleh saya bertanya kepada Cahaya? Boleh. Nah, Cahaya, kira-kira apa sih fungsi cahaya pada diri ritual? Untuk mencerahkan diri, Untuk mencerahkan, agar tidak cemas dan tidak merasa gugup. mencerahkan diri agar supaya tidak cemas dan juga tidak gugup, ya, berperan pada diri ritual. Nah, kira-kira cahaya ini muncul di saat apa sih? Di saat ketika sudah bertemu dengan orang lain. Baik, di saat ketika sudah bertemu dengan orang lain. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Gugup, boleh? Nah, Gugup, tadi kan si Cahaya bilang fungsi dia supaya tidak gugup, supaya lebih apa tadi? Percaya diri. Lebih percaya diri lagi ketika depan banyak orang, seperti itu. Nah, baik, sekarang saya ingin bertanya kepada Cahaya, boleh? Bertanya lagi kepada Cahaya. Ya, boleh. Boleh. Nah, apa sih yang ingin dibilang ke si Gugup? Anda jangan terus menghantui dirinya karena gugup dan cemas. Anda jangan menghantui dirinya karena gugup dan cemas. Saya ingin bertanya kepada Gugup, boleh? Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Cahaya bahwa kamu jangan ganggu supaya ritual ini tidak gugup dan tidak cemas. Lalu apa yang ingin Gugup katakan kepada Cahaya? Rasa gugup dan rasa cemas itu pasti ada dari tubuh seseorang, siapapun. Saya ingin bertanya kepada Cahaya, boleh? Nah, saya tadi kan Gugup sudah bilang seperti itu. Lalu apa sih tanggapan Cahaya terkait yang sudah dijelaskan oleh Gugup tersebut? Walaupun ada kecemasan dan kegugupan dari seorang mereka tersebut, janganlah engkau dibesar-besarkan. Baik. Saya ingin bertanya kepada Gugup, boleh? Nah, tadi kan Mentari Cahaya sudah bilang seperti itu. Nah, kira-kira apa yang ingin diucapkan kepada Cahaya? Saya akan menghilang ketika dia sudah mulai percaya diri. Berarti menghilang ketika sudah percaya diri. Saya ingin bertanya kepada Cahaya lagi, boleh? Nah, tadi kan Gugup bilang akan menghilang ketika sudah bisa percaya diri lagi. Gimana tanggapan Cahaya terkait Gugup tersebut? Saya akan memberikan dia petunjuk dan cahaya yang terang untuk bisa mengatasi itu tersebut. Baik. Nah, saya juga di sini butuh motivator ya, butuh si motivasi. Kira-kira ada gak pada diri Ritual? Motivasi Ya, buat si motivasi. ada Ada. Kira-kira mau dikasih nama siapa? bulan. Bulan, boleh. Nah, setelah tadi ya mendengarkan perbincangan antara Cahaya dan Gugup, kira-kira apa yang ingin diungkapkan oleh si Bulan kepada dua tadi tersebut? Kepada si cahaya, terus
teruslah engkau menerangi dirinya dan berikan dia petunjuk ke jalan yang benar dan berikan arahan, dan harus bisa mengatasi apa yang dia alami. Baik. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada si Gugup, boleh? Tadi kan Cahaya dan Bulan sudah memberikan motivasi dan semangatnya mereka agar mengajak supaya bisa tidak mengganggu lagi, nah supaya bisa berkomitmen. Nah, kemudian apa perasaan Gugup saat ini ketika sudah diberikan motivasi dan semangat oleh si Cahaya dan si Bulan? Saya akan menghilang ketika dia sudah percaya diri. Nah, kira-kira ketika si Gugup ini sudah bisa menjadi lebih baik lagi, kira-kira masih cocok nggak kalau disebut si Gugup? Tidak sih. Enggak. Nah, kira-kira menurut Ritual cocoknya si Gugup ini diganti jadi nama siapa? Si Rajin. Si Rajin, boleh. Nah, sudah diganti berarti namanya si Rajin. Nah, coba ini misal ya, kalau misalkan dihadapkan dengan peristiwa di sekolah saat merasa gugup, sekarang gimana perasaannya ketika sudah selesai nih, udah selesai nih? Mungkin akan merasa lebih ceria mungkin, dan Lebih tidak ceria. merasa gugup, merasa percaya diri. Ceria, lebih tenang dan lebih tidak gugup dan tidak dan percaya diri lagi. Baik, seperti itu. Nah, lalu ada lagi kira-kira setelah kejadian tersebut? Udah mungkin. Udah, baik. Sekarang coba Ritual bukakan mata terlebih dahulu. Baik. Nah, Ritual, saya ingin bertanya kepada Ritual, kira-kira apa sih yang Ritual rasakan setelah tadi melaksanakan sesi konseling kedua? Yang dirasakan Lebih membaik. lebih membaik, terus Lebih membaik dari sebelumnya. lebih baik dari sebelumnya. Lalu apa yang Ritual dapat nih tadi setelah melaksanakan sesi kedua tersebut? Agak merasa plong, lega, dan tidak gugup lagi. Jadi ada rasa plong dan juga lega, dan Ritual ini merasa tidak gugup lagi Dan lebih percaya diri. dan lebih percaya diri lagi. Nah, jadi untuk konseling sesi kedua ini mungkin seperti itu. Nah, sebelum ditutup, saya ingin menanyakan terkait skala terlebih dahulu nih. Kemarin kan pas waktu sesi 1 itu Ritual itu berada di skala 5 ya? 5. Nah, kira-kira untuk saat ini kira-kira perubahan skala ada pada skala berapa yang Ritual rasakan? Nomor 2. Nomor 2. Baik, jadi Ritual ini berada di nomor 2. Baik, itu sangat perubahan yang sangat baik sekali ya pada diri Ritual. Semoga nanti di sesi selanjutnya, di sesi 3, Ritual ada perubahan yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya, dan bisa berkomitmen terkait janji Ritual pada Ritual supaya bisa lebih baik lagi dan bisa percaya diri lagi. Nah, seperti biasa, ketika sudah selesai melaksanakan konseling ini, saya ingin memberikan lembar mental health quantium, dan akan dibahas nanti sekitar 2 hari atau 3 hari 4 harian setelah selesainya sesi konseling ini. Berarti dilanjut ke sesi ketiga. Seperti itu.
Berarti masih ada pertemuan lagi, sekitar 2 pertemuan lagi. Seperti itu. Mungkin untuk pertemuan jadi konseling kali ini cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.